sekuntum budak wangi menaruh iba, melihat alap-alap merintih sengsara. Kemudian menunjuk ke pucuk pohon handuru, dan bersukacitalah si alap-alap laju. Alap-alap betina tertawa manja, lalu mereka terbang bersama-sama, mengarungi bentangan langit asmara. Penukik beriringan melintas antara puncak-puncak candi. Manabrang sungai Kapulungan bergulung-gulung di balik gumpalan kabut, berciuman, bercumbu, bersenggama dalam irama hidung jala Darmala. Ayah, akhir-akhir ini Tuan Hanggareksa kelihatannya sering termenung. Aku rindu pada istriku, Rongkot. Orang yang sudah mati jangan diingat-ingat lagi. Pagi yang cerah bersinar di atas desa Kurawan, Ayahanda. Sedini ini kau telah menulis puisi, Dwi Bangga. Beda dengan Kamandanu, adikmu, yang selalu sibuk dengan kanuragan. Sang Yang Widi pencipta keindahan jagat raya. Dwi Bangga hanya mendendangkan dalam syair-syairnya. Adikku Arya Kamandanu. Dari mana adik Kamandanu? Saya habis melatih kuda, Kakang. Oh. Nggih, Kamandanu. Iya. Mari Ratih mau ketemu. Kakang Kamandanu, tolong! Kembang desa Mangguntur. Kenapa kau menolak cinta Dandi? Rasakan. Kurang ajar. Mau lari kemana kau? Memang sudah lama dirindukan. Hati-hati, Kakang. Jangan. Kakang, jangan. Kang, peluk aku, Kang. Kang, peluk aku, Kang. Ini saat yang paling kuimpikan. Apakah aku ini seorang pengecut? Atau aku terlalu tinggi hati? Oh, aku benci. Aku benci pada diriku. Oh, Kakang. Katakanlah. Katakan bahwa kau mencintaiku. Adik Kamandanu. Adik, seorang wanita itu perlu pujian. Jadi kita harus bisa menyenangkan hatinya.
Aku bisa menyelesaikan urusanku sendiri, Kakang Dipangga. Aku ini kakangmu, Adi. Jadi tak ada salahnya kalau aku membantumu. Hujan turun dengan sedihnya. Bulan tenggelam di atas telaga. Ku lewati malam yang dingin ini sambil ku belai namamu bagaikan kembang. Oh, Narirati. Oh, Ratnanggana. Sinar teja di pelupuk mata. Narirati, di mana kau sembunyikan harum wajahmu? Di mana kau simpan desah nafasmu? Solah bawamu halus bagaikan rajakanya. Pribadimu elok bagaikan puspitangsa. Oh, alangkah nikmatnya ragamanyu. Nikmatnya rindu dendam mengusik kalbu. Nikmatnya seguci tuak asmara. Kan ku kecup tanda sedihmu. Kan ku reguk kehadiranmu tanpa sisa. Mari, tuang lagi. Tuang lagi. Dan jangan turun dari ranjang mimpi birahi sebelum malam berakhir pergi. Melakukan perbuatan yang tidak senonoh, Kakang. Tapi kau juga suka, kan? Kau memanfaatkan pertengkaranku dengan Narirati. Sabar, Adi. Jangan, Kakang. Adi Kamandanu. Sabar, Adi. Adi. Adi Kamandanu. Tunggu, Adi. Adi, tunggu, Adi. Kakang Kamandanu. Kamandanu, kau harus bergembira. Kang Masmu jadi nganten. Kau harus gembira. Mari duduk di sana. Ayo. Silakan. Utusan Sang Prabu Kertanegara, Gusti Kebo Tengah hadir. Jalan. Terima kasih atas kehadiran Gusti. Perkenalkan anak hamba, Arya Kamandanu. Terima kasih. Hadiah Sang Prabu Kertanegara. Adi Kamandanu. Kakang Adi Kamandanu. Oh, maafkan adik saya, Gusti. Ayah, Gusti, silakan. Silakan. Teruskan. Silakan.
Pencuri-pencuri, pengkhianat-pengkhianat cinta. Hai para dewa yang bersemayam di langit, jangan hanya pandai memerintah isi dunia. Di mana letak keadilan? Apakah masih perlu kita berbuat kebajikan? Ayo jawablah pertanyaanku. Kenapa kalian diam? Ayo. Siapa kau? Yang jelas aku bukanlah dewa. Tidak-tidaknya aku bukanlah manusia yang berjiwa bekicot. Ayo Kamandanu. Hei, tunggu. Ayo kejar Kamandanu. Ayo. Dia sudah datang, Guru. Selamat datang, anak muda. Bangun. Ayo. Maju. Ternyata ilmumu belum seberapa. Tidak ada apa-apanya. Ayo maju. Maju lagi. Kurang ajar. Aku kasihan melihat dirimu. Tapi tidak sepantasnya kau berjiwa kerdil seperti itu. Lepaskan aku.
Jangan campur urusanku. Mengapa kau tidak isi waktumu untuk mengerjakan hal-hal yang lebih berguna? Siapa kau? Paman Ranubaya. Kamandan, kau pernah belajar ilmu kanuragan dari ayahmu? Ayahanda tidak ingin kalau saya menjadi seorang pendekar. Kau sendiri bagaimana? Saya senang sekali kalau Paman Ranubaya mau mengajari saya. Bagus, bagus. Mulai malam ini, kau akan menjadi muridku. Apabila kau dapat melepaskan dirimu dari ikatan itu. Pikirkan, anak muda. Ya, Paman. Kuatkan pinggangmu. Kuda-kudamu harus mantap. Ya. Bagus, bagus. Kau sudah dapat banyak kemajuan, Kamandan. Kau sudah menguasai ilmu pukulan 12 jurus. Sekarang, aku akan mengajarkanmu ilmu pedang. Baik, Paman. Dengan pedang kayu ini, Paman. Pedang itu bermata dua. Kamu harus mampu memanfaatkannya. Sekarang, cobalah gerakan. Coba. Nah, sekarang lakukan beberapa jurus bersama Wiro. Sekarang gunakan senjata. Cukup. Akan aku perlihatkan pada kalian suatu. Berapa malam kalian tidak tidur, Wirot? 3 hari 3 malam, Guru. Kami akan tetap terus berlatih, Paman. Bagus, bagus. Sekarang kalian pasti merasa letih sekali. Aku akan memberi kalian tempat tidur yang nyaman. Coba kalian naik ke bambu itu. Cepat kerjakan. Apa yang harus kami lakukan di atas sana? Tidur. Apa yang kalian tunggu? Bukankah kalian ingin memperoleh aji sepi angin? Lakukan perintahku.
Aji Sepi Angin ialah ilmu meringankan tubuh. Suatu upaya untuk membuat pendekar selalu berada dalam keadaan antara tidur dan jaga. Semakin tinggi orang itu menguasai Aji Sepi Angin, maka semakin banyak kehilangan bobotnya. Ampun guru, saya tidak kuat, perut saya kejang. Wirat, kenapa? Saya gagal, guru. Kurang ajar. Maaf, Kakang Ranubaya. Baru sekarang aku bisa mengunjungimu. Ku dengar, kau sekarang sudah menjadi orang yang mukti dan wibawa Hanggareksa. Benar, Kakang. Sang Prabu Kertanegara telah berkenan mengangkat aku menjadi seorang empu istana. Tentunya kau merasa senang sekali. Dengan ini, aku ingin membagi kesenangan itu denganmu. Belum lama, aku mendapat undangan ke Singosari. Di samping tanda penghargaan dan pangkat, aku juga memperoleh hadiah sejumlah uang. Banyak sekali uangmu, Hanggareksa. Ini jerih payah kita. Kita pantas menikmatinya, Kakang Ranubaya. Pokoknya, kalau kau dan aku terus bekerja sama membantu Singosari, maka semuanya akan beres. Beres? Apanya yang beres? Aku tidak sudi menjadi ketibal Kertanegara. Dengar, Kakang Ranubaya. Prabu Kertanegara adalah raja yang sangat bijak. Beliau tidak akan melupakan jasa-jasa kita. Selama ini, kita telah membuat berbagai macam senjata untuk keperluan perang, sehingga Singosari dapat menundukkan Suwarna Bumi. Hanggareksa, kau tidak usah membujukku lagi. Nanti aku bisa membencimu sampai ke tulang-tulang sumsumku. Ambil, ini semua untukmu. Baik. Barangkali ini adalah hari terakhirku mengunjungimu. Mulai saat ini, kita bukan saudara seperguruan lagi. Hanggareksa, Iya, Gusti Prabu. kau mengatakan bahwa Ranubaya telah berani menghina aku. Hah? Apa yang dikatakannya itu? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani mengulanginya di tengah Paseban Agung ini, Gusti Prabu. Hamba rasa perkataannya sangat tidak pantas, tidak senonoh dan kotor, Gusti Prabu. Ranggalawe, Ya Gusti. pergilah ke Kurawan. Bawalah prajuritmu. Nasihati si Ranubaya. Kalau dia tidak mencabut kata-katanya, tangkap. Dan kalau dia melawan, kau boleh membunuhnya. Baik Gusti. Perintah Gusti Prabu akan kami junjung tinggi.
Bagaimana dengan sumpah perguruan itu, Pak? Sumpah perguruan erat sekali hubungannya dengan peristiwa 80 tahun yang silam. Di desa Katanglumbang, Bu Gandring dibunuh oleh Ken Arok, yang kemudian menjadi raja di Singosari. Bu Gandring mempunyai murid satu orang yang bernama Bu Bango. Bu Bango kemudian meneruskan perguruan dengan mengangkat sumpah. Aku dan murid-muridku tidak akan kerjasama dengan raja-raja keturunan Ken Arok. Bu Bango mempunyai murid Mpu Sasi. Beliau adalah guruku, juga guru ayahmu. Di samping pandai membuat senjata pusaka, beliau juga pendekar pilih tanding. Kalau memang begitu, ayahanda telah mengkhianati sumpah perguruan. Sudahlah, Kamandanu, kau tidak perlu melibatkan dirimu. Celaka, Guru! Celaka, Guru! Celaka! Tuan Hanggareksa datang membawa prajurit-prajurit Singosari. Atas nama penguasa Singosari, kau ditangkap. Kamandan, apa yang kau lakukan di sini? Kau menjalin hubungan apa dengan si tua Bangka Ranubaya itu? Paman Ranubaya orang baik-baik, ayahanda. Kalau dia orang baik-baik, mana mungkin berurusan dengan pemerintah Singosari? Mungkin saja kalau dia difitnah. Kubunuh kau. Jangan sakiti anakmu, Hanggareksa. Dia tidak bersalah. Paman Hanggareksa, biarkan kami sendiri yang menyelesaikan persoalan ini. Ampun, Gusti. Rana Raja. Bocah ini belajar kanuragan dari siapa? Birot, kita tinggalkan dia. Ayo. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Oh, Gusti. Gusti harus segera turun tangan. Rana Raja, hentikan. Kamandanu, aku memang kagum akan kehebatanmu. Kau memang berbakat untuk jadi pendekar besar. Kamandan, kau harus sopan. Tundukkan wajahmu. Beliau ini Gusti Ranggalawe. Tahu? Apakah Gusti mau menangkap saya? Tidak. Aku hanya ingin menjajal keterampilanmu. Maaf, Gusti adalah seorang panglima perang yang paling disegani di Singasari. Tapi sayang sekali, Gusti bertindak atas dasar perintah orang lain yang belum tentu benar. Anak bandel, anak gila. Suatu saat Singasari akan membutuhkan kamu. Duduk. Silakan. Pesan dari Maharaja Kublai Khan. Hai, utusan dari bangsa Mongolia. Sekarang, dengarlah jawabanku atas surat yang ditulis Kublai Khan, kaisar kalian.
Kartanagara adalah pembangun Jawa Agung yang pertama. Singasari yang sekarang bukanlah Singasari pada zaman Prabu Ranggawuni. Telingaku sudah terbiasa mendengar berita kemenangan dari medan peperangan. Prajurit-prajuritku yang gagah berani telah berhasil menundukkan kerajaan Turun, Pahang, Bakulapura, Sunda, dan Madura. Bahkan Maulya Warmadewa, Raja Swarna Bumi yang memiliki bala tentara bagaikan air bah, dapat kupaksa bertekuk lutut. Maaf Tuan Kartanegara, Kaisar kami tidak bermaksud memandang rendah pada Singasari. Surat ini buktinya. Bukankah surat itu cukup bersahabat? Utusan Kaisarmu telah menghina Kartanegara. Kalau Tuan tidak setuju dengan isi surat itu, Tuan tinggal menulis surat balasan. Mengci, kau dan teman-temanmu itu hanya utusan. Kalian tidak patut memerintah aku. Memang, kami hanyalah seorang utusan. Tapi kami mempunyai hak untuk meminta balasan atas surat yang ditulis oleh Kaisar kami. Mengci, kau dengar? Inilah jawaban Kartanegara. Tuan Kartanegara, Tuan adalah raja yang sombong. Mengci, kalau kau tidak terima, kau boleh melaporkan pada kaisarmu. Aku Kartanegara tidak bakalan gentar. Kau telah berani menghina seorang utusan. Itu artinya kau bukan seorang raja yang besar, melainkan raja berjiwa kerdil. Kau telah menghina kami habis-habisan. Kau seorang raja ugal-ugalan, raja badut. Mengci, kalau kau terus mengumbar mulutmu, maka kau dan teman-temanmu tidak akan pulang ke negeri leluhurmu. Ampun Ayahanda Prabu. Harap Ayahanda Prabu bersabar. Hamba mohon Ayahanda Prabu dapat mengendalikan diri. Sang Rama Wijaya, sekarang tepat saatnya untuk mengadakan pemberontakan. Berontak? Apakah ini bukan tindakan yang terburu-buru, Tuan Arya Wiraraja? Bukankah sekarang ini Kakang Prabu Kertanegara sedang di atas puncak kekuasaan? Benar, Nger Jayakatwang. Tapi sebenarnya Singasari keropos di dalam. Sehingga Patih Raganata sebagai penasehat beliau memilih menjadi pertapa di Tumapel. Apakah pintu kekuasaan sudah terbuka lebar-lebar, Tuan Arya Wiraraja? Ya, tinggal bagaimana Angger memasuki pintu itu dan menutupnya kembali dari dalam. Ya. Terima kasih Tuan Arya Wiraraja. Aku sudah melihat isyarat yang Tuan berikan. Pamit, Raden. Singasari harus takluk. Apa sih senangnya jadi raja bawahan di Gelang-Gelang? Mengci akan kembali lagi membawa tentara Tartar untuk membunuh raja yang sombong, Kartanegara. Siapa kau tua bangka? Apa yang kau tertawakan? Pedangmu aneh. Bentuknya lucu. Bentuknya seperti gajah. Aku pinjam sebentar. Jelek. Tidak bermutu. Nih. Lagakmu seperti Raja Singasari. Buktikan kalau pedangku jelek.
Aku tidak suka membuat. Bagi dua batu ini dengan pedangmu. Akan kubuat hancur lumat batu itu dengan pedangku. Iya, iya. Bagaimana sekarang? Hatua, coba perlihatkan pedang yang bagus dan bermutu padaku. Aku hanya membawa pisau kecil. Maaf ya, aku memang tua bangka yang tak tahu diri. Ambillah mainan ini, kau perlu satu telinga sebagai kenang-kenangan. Dan bawalah pulang ke negerimu. Telinga? Iya. Wong Chao, sergap dia nanti malam. Ayo, kembali ke kapal. Tak ada yang hilang. Semuanya hanya berpindah tempat. Itulah hukum kodrat. Nong ane, nong ane. Wong Chao, cepat siapkan racun asapmu. Baik, Tuan Pariwara. Hei, apa yang kalian lakukan, Hentikan! Kalau kau masih ingin gurumu bernyawa. Cepat besar ya, Ger. Kasihan ibu. Kalau besar jangan seperti ayahmu. Kau harus menjadi orang yang bijak seperti kakekmu. Seperti Paman Arya Kamandanu. Kakang Dwi Pangga. Ada yang ingin kubicarakan. Ada apa, Kakang? Kalau nama itu masih kau sebut-sebut, kita tidak akan bahagia. Apa maksudmu? Kau jangan berpura-pura. Arya Kamandanu maksudku. Aku tidak mau namanya mencemari rumah ini. Tunggu, Kakang. Maafkan aku, Kakang Dwi Pangga. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Pandangan matamu berdusta. Kau belum bisa melupakan nama itu. Kakang. Panji Ketawang itu anakku. Kau harus merawatnya dengan baik, supaya kalau besar nanti menjadi seperti bapaknya. Hormat Panglima.
Selamat malam, Tuan Ranubaya. Selamat malam, Tuan Panglima. Saya berasal dari keluarga pembuat senjata. Karena itu saya merasa sangat prihatin atas nasib Tuan yang Tuan alami di negeri kami. Terima kasih, Tuan Panglima. Pedang ini telah menemani saya dalam berbagai pertempuran. Buatan kakek saya sendiri. Bagaimana menurut Tuan? Oh, silakan duduk. Terima kasih. Pedang Tuan kurang bagus. Bahan logamnya masih muda. Tuan Panglima, saya akan membuktikannya. Pedang itu sangat keras. Bahan logamnya digali dari lembah kuil pingsan. Senjata milik Kaisar Jenghis Khan mengambil bahan dari tempat yang sama. Saya akan menulis nama Tuan di sini. Bagaimana mungkin Tuan dapat mencederai pedang ini? Kau Sin. Tuan Panglima, apakah Tuan sudah percaya? Iya. Oh. Benar dia yang menulis ini. Ampun Paduka, hamba tidak berani berdusta di depan Paduka Kaisar. Pasti orang itu mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang senjata pusaka. Kalau begitu perintahkan pada Tuan Ranubaya agar membuat senjata untukku. Penuhilah persyaratan yang diajukan. Jika hasilnya memuaskan hatiku, maka dia akan kukembalikan ke Singasari. Baik Paduka Kaisar.
Salam Kakang Prabu Kertanegara. Aku Jaya Katuang yang datang menghadap. Apa keperluanmu? Yang terang, kedatanganku bukan untuk membayar upeti. Seorang raja bawahan sudah sepantasnya membayar upeti pada Singasari. Singasari sudah runtuh malam ini. Prajuritmu sudah kucar-kacir. Jadi kau benar-benar mengkhianati aku. Sekarang cucu keturunan Sang Prabu Kertajaya akan mengambil kembali tahta yang telah direbut oleh Ken Arok leluhurmu. Jaya Katuang, selama ini kau kuberi kesenangan dan kemewahan, kuberi pangkat dan kepercayaan. Bahkan kau diperkenankan mengambil putri Ramanda Ranggawuni untuk kau beristri. Kau sudah kuanggap sebagai adik kandung sendiri. Kani moyo teman, awak iki. Paman Kebondarang. Baik, Gusti. Salam. Situasi Ranubaya itu semakin dekat dengan Kaisar. Rencana kita bisa gagal, Panglima. Apa yang harus kita lakukan, Panglima? Kumpulkan prajurit-prajurit yang setia. Besok malam kalian harus bergerak. Kalau sampai kalian gagal, jangan sebut-sebut namaku. Baik, Panglima Sipi. Ingat, aku perlu pedang si tua bangka itu. Siap. Ayo Lau, cepat. Panglima. Apa kabar, Pendekar Lo? Apa aku mengganggu bulan madumu? Aku gembira kau mengunjungiku, Panglima Kausing. Sudah lama kita tidak bertemu. Aku ada perlu denganmu, Pendekar Lo. Soal apa, Panglima? Aku perlu bantuanmu. Lo, ada komplotan yang mengancam negara kita. Maksudmu? Nanti ku jelaskan. Kau harus menghalangi niat Mengci dengan pasukannya. Apakah tidak ada orang lain, Panglima? Karena saya hanya percaya padamu, Pendekar Lo.
Tuan Ranubaya. Siapa Anda sebenarnya? Panglima Kosing menyuruh saya untuk mengamankan Tuan. Strengki dan komplotan yang ingin membunuh Tuan. Ayo, segera tinggalkan tempat ini. Mau lari kemana kau? Hei! Hati-hati Tuan Ranubaya. Tuan. Saya percaya pada Tuhan. Kutitipkan pedang ini. Hati-hatilah Tuhan menggunakan. Senjata ini bisa sangat berbahaya. Kuberi nama pedang ini Naga Puspa. Jagalah dia. Ya. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat. Tuhan, cepat kita tinggalkan tempat ini, Tuhan. Cepat. Sebaiknya Tuhan dan Nona tinggalkan tempat ini. Jangan pikirkan saya. Selamatkan pedang itu. Cepat. Hadapan Panglima Sipi. Jangan sampai dia lolos lagi. Yang lain ikut aku. Ayo. Mereka berlayar meninggalkan daratan Cina. Kembali ke istana. Ya.
Mesin. Loh. Kita masih berkumpul lagi loh. Di mana kita sekarang, Go? Mulai. Gusti Patih Kebo Mundarang, terima kasih atas kehadirannya sebagai wakil dari pemerintah Kediri. Kita berkumpul di Candi Surabana ini dengan tujuan untuk memperebutkan kursi 4 besar. 3 kursi tidak boleh diganggu gugat lagi. Tuan-tuan pendekar, Tulung Wangi, Gebok Luyur, Macan Kumbang, Adisara, Kartowiyoga, hanyalah memperebutkan kursi yang keempat. Nah, selamat bertanding. Aku akan melayanimu, Julwangi. Maaf, Tuan. Perempuan ini memaksa kami memasuki pelataran Candi Surabana. Hah? Kau jangan membuat perkara di sini. Siapa yang membuat perkara? Prajurit-prajuritmu itulah yang tidak tahu sopan santun. Lancang sekali mulutmu. Lihat, ada Gusti Patih Kebo Mundarang. Kau harus bersikap sopan di hadapan beliau. Apa maksudmu datang kemari? Aku mau bergabung dengan pendekar gelang-gelang. Siapa namamu? Sakawuni. Dewi Sambi? Ya, Gusti Patih. Sekarang, kau boleh membuktikan kemampuanmu, Sangkawuni. Jangan hanya besar laga. Tahan! Ayo. Ampun, Gusti Patih. Kami telah menangkap 2 orang asing ini. Tahan mereka. Besok mereka harus dibawa ke kota Kediri untuk diperiksa. Baik, Gusti. Tunggu. Apa kesalahan kami? Mengapa menangkap kami? Cepat ikat saja. Kalau mereka melawan, bunuh saja.
Baik, Gusti Patih. Ayo, bunuh kedua orang asing itu. Kejar, bunuh mereka. Empu Bajil, pimpin orang-orangmu. Aku tunggu laporanmu di Kediri. Ingat, bukan orangnya, tapi pedang yang aku inginkan. Baik, Gusti. Ayo kejar dan berpencar. Ayo cepat, ayo. Sami, ayo. Mau lari kemana kalian? Ayo tangkap mereka, rampas pedangnya. Ayo maju. Tak jauh dari tempat ini ada sebuah gua. Kukira cukup aman. Terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan kami. Biarkan dia. Cari suaminya yang terluka. Baik, ya baik. Kau tidak usah melawan pendekar asing. Cukup kau serahkan pedangmu itu pada kami. Dan kami tidak akan mengganggumu. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan pedang ini pada siapapun juga. Kalian jangan memaksa. Kalau begitu,
kau akan binasa di tangan kami. Ayo. Tuan, sudikah Tuan menolong saya? Saya membutuhkan ramuan daun-daunan untuk mengobati luka suami saya. Tinggal satu jenis lagi, tapi sukar untuk mengambilnya. Itu. Apa kau benar-benar mencintai suamimu? Tentu saja. Apa maksud Tuan? Tunggu, Nona! Tunggu! Saya tergesa-gesa. Saya tidak mempunyai waktu. Tunggu dulu, Nona! Tunggu! Lihat, Tuan. Lihat itu. Cahaya itu. Ada apa dengan cahaya itu? Itu cahaya pedang naga puspa. Pasti suami saya berada di sana, Tuan. Mari. Ayo. Loh. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong. Iya. Ayo loh. Mari. Ayo loh. Ayo! Sebaiknya Tuan Lo dan istri melarikan diri saja. Saya akan menghadapi orang-orang itu. Tangkap dia! Hei, tangkap aku! Tuhan, lukanya semakin parah. Tolong suami saya. Jangan khawatir, biar aku yang menghadapi. Pakailah pedang ini untuk melawan mereka. Ilmu orang cebol itu sangat tinggi. Kau jangan ikut campur urusan kami. Kami tahu dua orang asing itu bersembunyi dalam sana. Sebaiknya kalian semua pergi. Pemuda ini berani mengusir kita, Kang Bajil.
Anak muda, cepat serahkan pedang itu sekarang juga. Kalau kau ingin selamat, baik, akan kuberikan. Terimalah. Orang ini berbahaya, Kang Bajil. Baik, kau akan tahu siapa Empu Bajil. Keluarkan jurus-jurusmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Suatu saat kita akan bertemu lagi, anak muda. Sambil. Saya akan menuntut balas kematian suamiku. Loh,